coba untuk nyambung yang tadi dulu ya Mas ya, bahwasanya aku pernah dulu ketika aku masuk Islam, aku mendengar bahwasanya dia tanya kepada saya kan gitu kan ya, antum sholat? Iya sholat. Sholat itu apa? Aku bilang ya sholat gitu kan ya. Misalnya contoh ini awal-awal Ustadz Feris masuk Islam. Okay. Terus ada orang nanya, nah ternyata orang ini nanya sholatmu itu apa? Aku bilang ya biasa, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat lagi. Dia bilang itu baru syariat. Aku udah jadi menarik nih gitu kan ya. Maksudnya gimana nih? Ternyata orang ini adalah salah satu yang mereka sih bilang bahwa mereka tuh sufi. Nah, sehingga teman-teman yang tapi nggak semua sufi gitu juga sih. Nah, teman-teman sufi ini kadang-kadang membagi bahwasanya yang tingkatan yang paling awal tuh orang adalah syariat, menjalankan sesuatu karena memang itu syariatnya. Seperti tadi sholat itu misalnya subuh 2 rakaat, lalu kemudian zuhur itu 4 rakaat dan seterusnya. Lalu kemudian aku tanya, lalu gitu ada tingkatan di atasnya? Dibilang ada. Tingkatannya adalah tingkatan syariat, tingkatan hakikat katanya. Kita harus memahami hakikat daripada sesuatu itu. Nah, lalu tingkatan yang apa lagi di atasnya? Dia bilang ma'rifat. Wah, itu jadi ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini yang paling tinggi. Paling tinggi kata mereka. Nah, tapi sayangnya ada beberapa orang yang dengan dalil ini malah kemudian ibadahnya kadang-kadang agak sedikit di luar daripada seharusnya. Karena seolah-olah kalau sudah ma'rifat ini sudah di atasnya hakikat dan di atasnya syariat tentu saja. Malah kemudian dia nggak sholat. Iya. Ada orang gitu. yang, iya betul. Saya sering banget ketemu orang dari zaman saya kampus sampai saat ini ada aja ketemu orang yang saya ini ma'rifat, jadi justru ketika ma'rifat syariatnya ditinggalin gitu. Betul, sudah ma'rifat syariatnya ditinggalin karena dia merasa bahwa saya syariat itu untuk newbie lah. Lu kan masih newbie, jadi lu harus tetap sholat kayak gitu. Kalau lu udah mengetahui hakikatnya, lu akan lebih dalam lagi. Tapi udah ma'rifat jadi nggak sholat, gitu kan ya. Nah, jadi tapi yang kita bahas bukan yang kayak gitu. Nah, makanya bagiku sebenarnya gini Mas, bagiku Islam tuh mudah. Saking mudahnya, aku berpikir begini, kalau Islam itu hanya untuk orang Arab, bagiku Allah nggak adil. Karena kalau Islam tuh hanya untuk orang Arab, berarti orang Arab akan lebih beriman daripada orang non-Arab. Ya kan ya? Kalau Islam tuh hanya untuk orang-orang di masanya Rasul, itu juga nggak adil. Karena berarti para sahabat pasti lebih beriman daripada orang-orang setelahnya. Seolah-olah mereka punya privilege. Orang Arab punya privilege, orang-orang hidup di zamannya Rasul punya privilege. Tapi bagiku agama yang fair adalah agama yang seharusnya bisa untuk dirasakan keindahannya oleh orang-orang dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nah, jadi harusnya kalau Allah ini adalah Tuhan untuk manusia, Tuhannya manusia, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas, bahwasanya Allah adalah Tuhannya manusia, maka siapapun manusia dia harusnya bisa menemukan Allah. Dia bisa berkenalan dengan Allah. Dan arti ma'rifat itu diawali dari kata arafa yang artinya mengenal, artinya mengetahui, memahami. Nah, artinya kalau ma'rifat Allah, mengenal Allah harusnya bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh kapanpun, dan bisa dilakukan dimanapun. Tidak terlepas kita ada di mana, kita etnisnya apa, dan kita hidup di zaman apa. Nah, itulah ma'rifat Allah yang harusnya ada pada agama yang fair. Nah, itulah aku dapetin pada Islam. Islam tuh fair banget. Tidak ada seseorang pun yang punya privilege untuk lebih mengenal Allah di dalam Islam. Artinya siapapun bisa. Semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang yang sama. Contoh misalnya, kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang, mohon maaf ya, mungkin dia juga nggak sengaja, tapi akhirnya mempersulit orang untuk mengenal Allah. Artinya ma'rifat Allah tuh seolah dibatasi oleh beberapa hal atau oleh banyak hal yang kalau orang tuh nggak melakukan begini, orang tuh nggak bisa ma'rifat kepada Allah. Bagiku nggak gitu juga sih sebenarnya. Contoh misalnya, ada orang berkata begini, kalau kamu pengen ma'rifat kepada Allah, itu kamu harus melakukan beberapa riyadhah, beberapa latihan-latihan.